Assalamualaikum guys, kita lagi menghadiri sosialisasi netralisasi ASN pada pemilihan umum 2024 guys. Ini acaranya baru akan dilaksanakan guys. Kota Tarakan, Kepala UPTD Puskesmas Sekota Tarakan, dan para hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara pada tahun 2024. Pendahuluan, latar belakang, menindaklanjuti Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf A yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam ranah melakukan pencegahan, maka Bawaslu Kota Tarakan dalam melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada seluruh unsur di wilayah Kota Tarakan. Sebagai fungsi pencegahan, Bawaslu Kota Tarakan dituntut untuk dapat menekan angka dugaan pelanggaran dan sengketa proses yang akan berpotensi terjadi dalam perhelatan pemilu di wilayah Kota Tarakan. Sebagai langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tarakan, kiranya dapat memberikan di antaranya sosialisasi, pendidikan mengenai kepemiluan kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga atau kepada stakeholder, publikasi terhadap potensi-potensi pelanggaran dan sengketa proses, himbauan terhadap hal-hal yang dilarang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menekan potensi-potensi pelanggaran dan sengketa proses pada pemilu di wilayah Kota Tarakan. Pemilu yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilu merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan dan diharapkan sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian penguasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan. Disampaikan oleh Ketua Panitia itu sudah semi sambutannya tadi yang disampaikan oleh Mbak Siti. Nah, tapi dari kami mungkin tinggal menambahkan bahwa memang pemilu kali ini ada beberapa perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yang pertama dari segi pelaksanaan kampanye, Bapak Ibu, kampanye sekarang itu tidak selama pemilu yang sebelumnya. Itu bisa sampai berbulan-bulan kalau pemilu yang sebelumnya. Kalau sekarang setelah ada putusan MK terbaru, itu untuk masa kampanye dibatasi hanya 75 hari, yang mana nanti akan dimulai pada tanggal 28 November sampai nanti 10 Februari. Itu. Nah, yang menjadi catatan kami di Bawaslu memang salah satu indikator dalam kerawanan itu adalah netralitas ASN. Jadi bagaimana di IKP kita, kalau kita melihat IKP itu ya dari 2020 pada saat pilgub itu kita di Kaltara termasuk yang rawan mengenai netralitas, bahkan yang paling tinggi di antara indikator-indikator yang lain. Tapi alhamdulillah di indikator untuk pemilu 2024 ini itu menurun menjadi senang indikator kerawanannya. Nah ini tentu menjadi perhatian juga untuk kami di Bawaslu untuk mensosialisasikan apa saja larangan-larangan atau aturan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal ya terkait mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan kami dari Bawaslu menyampaikan paparan kami yang mana dalam paparan ini
terbagi menjadi 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai pelaksanaan kampanye dan metode-metodenya, kemudian bentuk-bentuk netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang 7 dan juga sanksi-sanksi ada ancamannya. Dan mungkin langsung saja. Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 7 mengenai pemilu ini, yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang kampanye terselubung lah ya. Kampanye terselubung dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, apakah itu dapat dikategorikan sebagai kampanye? Kalau kita merujuk kepada definisi ini, yang mana yang dilaksanakan kampanye itu kegiatan peserta pemilu. Pertama dia harus peserta pemilu. Apakah dia partai politik, apakah dia calon anggota DPRD atau DPD atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, oke lah kalau partai politik dapat kita pahami bersama ya, yang sudah disahkan oleh KPU. Nah, mengenai pihak yang ditunjuk ini yang masih sampai sekarang belum ada sebenarnya. Karena memang di PKPU-nya sendiri pihak lain yang ditunjuk ini maksudnya adalah pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye itu baru didaftarkan ke KPU paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan kampanye itu, atau tanggal 27 nanti baru ada. Kemudian, nah untuk pelaksanaan kampanye ini merupakan bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Yang kampanye secara serentak. Nah, ini maksudnya keserentakan mengenai jadwalnya. Jadwal pelaksanaan kampanye itu serentak untuk Pilpres, DPD, DPRD sampai DPRD kabupaten kota. Nah, ini untuk pelaksanaan kampanye itu dibagi menjadi 2. Kalau gitu pulus. Iya, pulus enggak boleh dia. Pulus. Koneng. Astaga, nyarinya Ramadan termasuk ke situ nanti. Begini boleh. Begini enggak boleh. Enggak begini ya, Enggak apa-apa kalau begini aja kan bilang bertumbuk apinya nih artinya kan. Pulus. Ini guys pesertanya guys. Keren guys. Tidak boleh nih guys. Nanti kita bilang menunggu Bawaslu. Enggak boleh begini ya? Begini nggak? Ini boleh. Oh gini ya? Ini yang boleh. Oh enggak boleh. Jadi soalnya di larangan dikeluarkan Bawaslu itu yang boleh. Iya boleh. Oh, bentar dulu ini. masuk PP1. Guys.
Paksa lama nak ketemu mancing lagi. Halo. Selamat. Sehat selalu Pak Adi. Ini banyak lura-lura baru. Oh iya. Tapi lepas Bang dulu jengket Bang. Jadi kelihatan pangkat Bang. Mantap pas itu. Lihat ya, acara pensi.